Jangan pernah menyerah. Gugur satu tumbuh seribu. Kita tetap berjuang memperjuangkan kebenaran. Selamat siang Bang Lati. Selamat siang. Perkenalkan kami bersama lembaga. Mohon waktunya untuk Bang Lati memintai pendapat terkait kasus hukum yang menjerat M. Yunus Wahyudi. Silakan. Baik, terkait proses hukum M. Yunus Wahyudi, penyidik Polresta Banyuwangi terkesan lamban. Apa pendapat Bang Lati? Ya, pendapat saya faktanya memang lamban karena kita lihat kinerja daripada penyidik ini sangat lamban kalau kita mengacu pada rentan waktu pelaporan. Oh baik, apa alasan Bang Lati berkata demikian? Alasan saya sesuai fakta tadi bahwa laporannya itu kan dari tanggal 3 Oktober ya. Kemudian tanggal 9 Oktober dari penyidik melayangkan surat panggilan terhadap Mas Yunus. Saat itu tidak dihadiri. Kemudian pada tanggal 13 kalau bukan tanggal 14 ya, baru Mas Yunus itu hadir. Nah, saat itu juga di hari yang sama Yunus ditetapkan sebagai tersangka sekaligus ditahan ya. Nah, berbanding terbalik dengan proses pemberkasan yang Abang sampaikan tadi lamban. Siap. Jadi dari sejak tanggal 13 itu sampai dengan detik ini ya, pemberkasan untuk perkara P21-nya kejaksaan itu belum dilengkapi oleh kepolisian. Baik, sepengetahuan Bang Lati, secara umum apa syarat seorang penyidik bisa menetapkan seorang jadi tersangka? Kalau secara umum yang pasti melanggar hukum ya. Yang kedua adalah prinsip yang dianut oleh penyidik adalah 2 atau 3 alat bukti terpenuhi cukup dijadikan dasar untuk menetapkan tersangka. Nah, 2 alat bukti atau 3 alat bukti yang terpenuhi itu seperti apa? Yang pertama adalah ada pelapor ya. Yang kedua ada terlapor. Yang ketiga objek aduan yang sifatnya melanggar hukum atau ada korban. Kemudian yang keempat adalah TKP ya. Kemudian yang kelima bukti-bukti tambahan yang lain. Ya. Kalau cuman 2 atau 3 alat bukti terpenuhi, kenapa sampai saat ini perkara Pak Yunus belum dilimpahkan ke kejaksaan, Bang? Saya juga bertanya dengan hal yang sama. Kalau kita berdasar pada 2-3 alat bukti tercukupi, ya kenapa sampai saat ini tidak bisa dipenuhi oleh pihak penyidik, tidak bisa dilengkapi kan? Nah, jadi untuk hal itu bukan kewenangan saya untuk menjawab. Silakan tanya pada penyidiknya, silakan tanya kepada kasatnya, silakan tanya kepada Pak Kapolres. Baik, apa hubungan kedekatan antara Bang Lati dengan M. Yunus? Hubungan saya teman baik, kemudian kami sama-sama aktivis. Selain itu kami satu lembaga di Red Sharing Indonesia. Baik, apakah Bang Lati tergabung dalam tim pengacara M. Yunus ini? Secara otomatis ya, karena perkaranya Mas Yunus ini kan dikuasakan di kantornya Muhammad Sugiono ya. Jadi di kantornya Pak Sugiono itu ada saya juga di sana sebagai rekannya. Nah, kami dalam Red Sharing itu kepala biro hukumnya Pak Sugiono ya, kemudian Mas Yunus ini sebagai kepala biro investigasi dan monitoring, saya sendiri sebagai ketua komisaris daerah Red Sharing Indonesia. Jadi kami memang sahabat yang baik, sehingga apapun yang dialami oleh Mas Yunus, sakit Mas Yunus maka sakit pula kami, termasuk kami untuk membela segala hak kewajiban hukum daripada Mas Yunus. Baik, sosok Yunus Wahyudi menurut Bang Lati seperti apa? Aktivis yang kontroversial. Dia berani pasang badan dan pantang mundur untuk membela hak masyarakat kecil. Itu Mas Yunus. Kemudian sosoknya dibenci oleh oknum pejabat yang berseberangan dengan kritik-kritik beliau. Itu Mas Yunus. Kemudian dia dicintai rakyat masyarakat kecil, sangat dicintai, sangat dirindukan oleh masyarakat. Karena beliau selalu membela hak masyarakat kecil. Tuh. Satu hal lagi, sosoknya Mas Yunus ini banyak dikhianati oleh kawannya sendiri. Ini sosoknya Yunus. Banyak faktor sampai dia di penjara, banyak faktor.
Apa harapan Bang Lati terhadap kasus hukum yang menimpa Yunus Wahyudi? Saya mengharapkan proses hukum yang terbaik ya, dan harapan ini bukan hanya harapan saya, harapan keluarga, anak istri Mas Yunus juga, harapan kita semua juga, kawan-kawannya ya, harapan daripada loyalitasnya, anak buahnya di luar semua, mengharapkan proses hukum ini berjalan sesuai prosedur. Kemudian percepatan proses hukum, harapan yang terpenting adalah apabila ya dalam waktu sampai 4 bulan pihak penyidik Polres Banyuwangi tidak bisa melengkapi berkas, yang kita harapkan, kita mendesak daripada kepolisian untuk membebaskan Mas Yunus, setidak-tidaknya mengeluarkan SP3 untuk membebaskan Mas Yunus dari segala jeratan hukum. Baik, terakhir Bang, analisa dan konsekuensi hukum yang bakal terjadi pada M. Yunus Wahyudi kira-kira seperti apa Pak? Kalau analisa hukumnya kan pasti mengacu pada pelanggaran hukum yang dialami oleh Mas Yunus ya, di mana dia didakwakan pada pasal 14 ayat 1 dan 2 ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Yang mana Mas Yunus ini didakwakan di situ bahwa memberitakan ya, berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Itu yang pertama. Itu analisa hukumnya yang pertama ya. Analisa hukum yang kedua sesuai dakwaan bahwa Mas Yunus ini tersangkakan karena ketidakpatuhan terhadap karantina kesehatan, di mana sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Itu analisa hukumnya. Kemudian konsekuensi. Bicara konsekuensi seorang aktivis itu rentan dengan penjara, rentan dengan rumah sakit, bisa terjadi penganiayaan, rentan dengan kuburan, ya, rentan dengan fitnah. Itu konsekuensi. Coba lihat Munir, dibunuh kan Munir kan, biasa itu aktivis, itu konsekuensi. Masuk penjara biasa itu aktivis. Kami celaka dicelakai biasa aja, itu baru aktivis. Baik. Itu satu konsekuensi seorang aktivis harus dihadapi. Jangan kita sampai takut gara-gara itu. Tetap berjuang kita, tetap bersuara, kritik kita kepada pemerintah untuk kebaikan kita semua. Jangan sampai hak-hak kita bersuara ini kita dibatasi. Tetap bersuara. Gugur 1, tumbuh 1000. Itu prinsip kita. Jangan pernah. Oke, terima kasih Bang Lati atas waktu dan tim rekan-rekan semua. Terima kasih.